Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil masyayikh wal asatidhah al-aizza, para pejabat yang hadir, PJ, Gubernur, Bapak Pangdam, dan segenap yang hadir baik sipil, TNI maupun Polri, para pengurus Nahdlatul Ulama, PBNU, wilayah Nahdlatul Ulama, terutama yang baru dilantik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya hadir ikut menyaksikan pelantikan pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Ta'ala, manfaat, barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Saya akan menyampaikan selamat, tapi sebelumnya harus saya jelaskan dulu makna selamatnya itu. Biasanya kalau saya memberi selamat itu ya bangsa yang diangkat jadi anggota DPR gitu. Senang kalau saya ucapkan selamat. Tapi ini kepada pengurus NU. Jadi kalau saya samakan dengan anggota DPR, selamatnya itu nggak cocok. Ini harus bela sungkawa. Itu saya sampai sekarang ini masih heran. Ada orang kok mau jadi pengurus NU, heran saya. Karena kepengen jadi anggota DPR, aku ora heran. NU usume kayak ngene kok ngurusi NU ya. Organisasi desa. NU itu harus jangan dilupakan. NU itu organisasi dari pedesaan. Karena NU itu yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren itu ning desa semua. Ada pesantren di kutha ya, mau pesantren Raudhatul Thalibin Rembang itu. Lainnya desa. Makanya tidak pakai nama-nama gaya kayak Raudhatul Thalibin. Namanya ya kampungnya. Tebu Irem, itu nama desa. Denahnya nama desa. Tambak Beras desa. Kerapyak desa, Ploso desa, nama Tegalrejo desa, Kajen desa. Yang baru-baru saja yang gaya itu Raudhatul Thalibin, Anwarul apa gitu. Jadi ini memang desa. Tapi jangan lupa, kalau di sini pakai tema membangun peradaban, aku juga nggak yakin itu. Gus Gofar paham maknanya itu saya nggak paham. Tapi kiai-kiai desa yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah membuktikan ada budaya desa yang tidak bisa dilawan oleh budaya kota. Ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh kiai-kiai desa
itu sudah menjadi budaya di desa. Orang desa tidak tahu dalilnya, tidak seperti orang kota, sedikit-sedikit dalilnya apa. Dikasih hadis-hadisnya sahih apa enggak. Neng desa, kalau ada tamu langsung dihormati. Tanpa ingat layu minu ahadukum. Apa terus ya? Kata pokoknya sing dalilnya menghormati tamu lho. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Wong desa ora tahu dalil, tapi selalu memuliakan tamu. Wong desa tidak usah dalil ta'awanu alal birri wa taqwa, tapi tetangganya bikin rumah, dia ikut melok bangun. Ada kematian, tidak usah pengumuman, perempuan-perempuan bawa tenong menuju kepada sahibul musibah. Kesederhanaan orang desa itu semua adalah ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah membudaya, dan itu saya yakin meskipun belum ada penelitian, mudah-mudahan yang akademisi mengadakan penelitian apa cocok dengan saya apa tidak, bahwa karena perjuangan kiai-kiai desa orang-orang NU ini, maka ajaran-ajaran itu menjadi budaya di desa. Kehidupan sederhana, kehidupan tolong-menolong, menghormati tamu. Sampean ke kota, enggak usah jauh-jauh Jakarta, Semarang ini saja. Coba silahkan bertamu. Yang pertama sampean ditanyai KTP. Sampean di desa belum ditanya apa-apa, sudah disuguhi minimal teh pahit. Ikraman lidzait. Jadi kalau ini ada peradaban, membangun peradaban. Ini piye carane kowe membangun? Harus apa namanya? Terumuskan dalam program-program sampean. Jangan tema, tetap tema saja. Perlu ada perumusan bagaimana kita bisa membangun peradaban itu. Kita memang besar. Saya mengatakan, saya pernah mengikuti nderekno Kiai Allah yarham Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, diundang bin Bas, rajanya Wahabi di Saudi Arabia. Bin Bas itu kalau hari Jumat tamunya seluruh dunia. Dia punya tempat duduk di tengah, sana itu tamunya semua. Dari berbagai macam mengatur ini, dia omongi. Sudah habis semua ini, matur sama beliau, ini kok belum ada panggilan untuk delegasi Indonesia. Sampai beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada petugasnya yang menyampaikan pada Kiai Sahal, delegasi Indonesia diterima beliau di tempat beliau istirahat. Jadi tempat istirahat itu hanya ada beliau yang layan gitu, dan ini Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, Gus Dur itu apa namanya memperkenalkan itu kan Kiai Sahal Mahfud, Rais Suriah PBNU, Kiai Doktor apa namanya Fahmi Saifuddin, wakil ketua. Beliau sendiri ketua umum. Waktu mau mengenalkan saya kan saya nggak punya jabatan waktu itu. Saya pas dolan di Jakarta ngono itu dijak. Ini juru bicara.
Lah padahal itu bisa bicara semua, ada jurunya. Itu kalau ndak Gus Dur ndak bisa itu. Ketika Bin Bas itu bertanya, NU itu berapa anggotanya? Karena saya juru bicara, jadi saya yang jawab duluan. 50 miliun. 50 miliun, kaget dia. Pada waktu itu penduduknya dia cuma Saudi Arabia itu penduduknya cuma 20 juta. Ini kok ada organisasi kok 50 miliun. Begitu lihat dia kaget, saya tambahin. Oh, mungkin aksar min dzalik. Mungkin lebih banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana kalian membiayainya? Lah ini, terus aku lahiran jadi juru bicara itu. Lalu ke sana, hamek-hamek kepengin dibantu, ya ditakoki biayain konti. Jadi sekarang ditantang ini yang membuat tema membangun peradaban ini. Kalau dulu sudah jelas hasilnya, peradaban di desa sampai bandingkan ke kota, mana yang lebih dekat dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan teliti. Ini Kanjeng Nabi, ini masyarakat desa, ini masyarakat kota. Itu kalau tidak perjuangan yang terus menerus dengan perhatian yang luar biasa dan khidmah yang tulus. Saya minta Gus Rozin itu nyetak Khitah Nahdlatul Ulama dibagikan kepada pengurus-pengurus, minimal pengurus-pengurus. Di sana ada 9 butir hasil yang serapan selama ini yang dirumuskan sebagai perjuangannya orang tua kita pada waktu itu. Bagaimana Nahdlatul Ulama berkhidmah tidak hanya untuk warga NU saja. Di sana ada tuh. NU tidak hanya berkhidmah hanya untuk orang NU saja. Bahkan untuk bangsa dan kemanusiaan di dunia. Maka sudah betul itu membangun peradaban, karena keadaban dari manusia dunia sekarang memang membutuhkan sekali contoh teladan bagaimana sih wujudnya komunitas masyarakat yang peradabannya mulia itu kayak apa. Dan ini tantangannya Kiai Ubaid, tantangannya Gus Rozin, tantangannya kita bagaimana. Tadi ini Kiai Yahya ini waktu pamitan saya mau nyalon itu saya tanya, niatmu apa tujuanmu? Ngelamar pegawaian. Ngelamar pegawaian. Langsung saya, oke. Tak restui nek ngelamar penggawean. Nek golek kedudukan ora. Sampai saya ancam, engko nek kowe di tengah jalan dicalon dadi wakil presiden. Kok ngantek gelem. Aku arep kampanye ning gone wakil presiden sing liyane. Kowe niatmu golek penggawean. Nyuwun restu. Restu iku menurut mbahmu Kiai Bisri Mustafa, restu donga iku ibarate gemuk pelumas. Donga restu iku pelumas. Kok njaluk restu baru mok pelumas. Sepeda nek dikai pelumas, dikai gemuk lancar mangkene. Tapi nek gak ono sepeda, gak ono apa-apa terus pelumas tok. Ndledek bloko-bloko.
Wis kok restu terus ae. Lakoni dhisik lagi restu gitu. Ya, enggak usah gede-gede. Jangkauannya enggak usah besar-besar, tapi yang baik, yang itu walaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsan amal. Bukan aksaru amal, bukan akbaru amal, ahsanu amal. Berbuat yang baik. Ya, berbuat yang baik untuk masyarakat, bukan hanya Indo saja tapi seluruhnya. Sing mengaku sudah berbuat itu sudah banyak sekali. Sekarang tinggal NU yang membuktikan betul-betul berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu lebih baik ndonga saja supaya gemui pengurus wilayah yang baru dilantik ini bisa bekerja dengan baik. Al-Fatihah.